Siap! Halo semua sobat-sobatku di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Kembali lagi sama aku, Bagus ini, di channel yang paling seru dan paling informatif tentunya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar jaya. Amin. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super duper menarik guys. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kita akan bongkar tuntas fakta-fakta ekonomi Iran yang dijamin bakal bikin kalian melongo dan kaget. Siap-siap ya. Banyak dari kita mungkin mikir, Iran, bukannya negara itu kena sanksi terus? Nah, pikiran itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar guys. Iran ternyata menyimpan kekuatan ekonomi yang luar biasa dahsyat. Oke guys, kita mulai dari yang paling fundamental, yang jadi tulang punggung utama ekonomi Iran. Apa itu? Tentu saja minyak dan gas alam. Kalian harus tahu, Iran ini bukan pemain kaleng-kaleng di dunia perminyakan. Negara ini diberkahi dengan salah satu cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Bayangin aja, cadangan mereka itu bisa mencapai ratusan miliar barel. Itu jumlah yang sangat-sangat besar guys. Cukup untuk memenuhi kebutuhan energi banyak negara selama bertahun-tahun. Kekayaan ini menjadikan Iran punya posisi tawar yang kuat di panggung global. Nggak cuma minyak, cadangan gas alam Iran juga nggak kalah gilanya. Mereka duduk manis di peringkat kedua dunia untuk cadangan gas alam terbesar. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Gas alam ini nggak cuma diekspor, tapi juga jadi sumber energi utama untuk industri dan rumah tangga di dalam negeri. Dengan sumber daya energi yang melimpah ini, mereka bisa menggerakkan pabrik-pabrik mereka, menyediakan listrik untuk warganya, dan masih banyak lagi. Kalau tadi kita bahas soal energi, sekarang kita pindah ke sesuatu yang mungkin bikin kalian lebih kaget lagi. Siapa sangka, Iran adalah produsen mobil terbesar di Timur Tengah. Keren banget kan? Saat kita mikirin mobil, mungkin yang terlintas di benak kita adalah Jepang, Jerman, atau Korea Selatan. Tapi ternyata, di kawasan Timur Tengah, Iran adalah rajanya. Mereka punya industri otomotif yang sangat besar dan sudah berjalan puluhan tahun. Dua produsen mobil terbesar di sana adalah Iran Khodro dan Saipa. Dua perusahaan ini memproduksi jutaan unit mobil setiap tahunnya. Mereka memproduksi berbagai macam model, mulai dari mobil sedan keluarga, city car, sampai mobil komersial seperti pickup. Hebatnya lagi, mereka nggak cuma merakit mobil dari komponen impor guys. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk memproduksi komponen-komponen mobil sendiri di dalam negeri. Kemandirian ini juga menciptakan banyak sekali lapangan kerja bagi masyarakat Iran, dari insinyur sampai pekerja pabrik. Bahkan mereka sudah mulai mengembangkan mobil listrik dan hybrid sendiri. Ini menunjukkan visi mereka ke depan yang sangat jauh. Oke, sobat-sobatku, dari pabrik mobil kita pindah ke ladang hijau. Sekarang kita akan bahas sektor pertanian Iran yang ternyata juga sangat kuat dan beragam. Jangan salah, meskipun sebagian besar wilayah Iran itu kering dan bergunung-gunung, mereka punya teknologi pertanian yang canggih dan mampu memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal. Produk pertanian andalan mereka apa aja sih? Wah, banyak banget guys. Salah satu yang paling terkenal di seluruh dunia adalah pistachio. Iran adalah salah satu produsen dan eksportir pistachio terbesar di dunia. Pistachio dari Iran terkenal dengan kualitasnya yang super premium, rasanya yang enak, dan ukurannya yang besar. Selain pistachio, mereka juga produsen besar saffron, rempah termahal di dunia yang sering disebut emas merah. Nggak cuma itu, untuk kebutuhan dalam negeri, Iran juga sangat kuat dalam produksi gandum. Mereka berusaha keras untuk bisa swasembada gandum, supaya nggak perlu impor bahan makanan pokok ini. Selain gandum, mereka juga menghasilkan banyak sekali buah-buahan. Iklim Iran yang beragam memungkinkan mereka menanam berbagai jenis buah, mulai dari delima, anggur, aprikot, sampai kurma. Sektor pertanian ini menyerap banyak sekali tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah Iran sangat mendukung sektor ini dengan memberikan subsidi, membangun bendungan, dan sistem irigasi modern. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling canggih guys, yaitu soal teknologi dan inovasi. Ini adalah bukti bahwa Iran bukan cuma negara yang kaya sumber daya alam, tapi juga kaya sumber daya manusia yang otaknya encer-encer. Yang paling sering kita dengar tentu saja adalah program nuklir mereka. Terlepas dari segala kontroversinya, pengembangan teknologi nuklir ini menunjukkan kapabilitas ilmuwan dan insinyur Iran yang sangat tinggi. Tapi teknologi di Iran itu nggak cuma soal nuklir guys. Di balik layar, ada ekosistem startup teknologi yang sedang tumbuh pesat, mirip seperti Silicon Valley versi Persia.
Anak-anak muda Iran yang melek teknologi menciptakan berbagai macam aplikasi dan platform digital untuk memenuhi kebutuhan lokal. Contohnya, mereka punya aplikasi ride-hailing seperti Snap, yang mirip Gojek atau Grab. Mereka juga punya platform e-commerce seperti Digikala yang jadi Amazonnya Iran. Selain itu, Iran juga punya kemajuan di bidang lain, seperti bioteknologi dan nanoteknologi. Para peneliti mereka aktif mempublikasikan karya-karya ilmiah di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Mereka mengembangkan obat-obatan baru, material canggih, dan berbagai inovasi lain yang menunjukkan kapasitas intelektual bangsa mereka. Ini adalah aset jangka panjang yang sangat berharga. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan sanksi ekonomi yang begitu ketat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, gimana caranya Iran bisa tetap berdagang dengan dunia luar? Jawabannya adalah, mereka sangat cerdik dan adaptif, guys. Mereka nggak menyerah begitu saja. Iran memfokuskan hubungan dagangnya dengan negara-negara yang tidak ikut memberlakukan sanksi. Mitra dagang utama mereka sekarang adalah negara-negara di Asia, terutama Tiongkok dan India. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Iran. Mereka punya kesepakatan kerjasama strategis jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, mulai dari energi, infrastruktur, sampai teknologi. Tiongkok membeli minyak dari Iran dan sebagai gantinya, mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun berbagai proyek di Iran. Mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap berbisnis. Salah satunya melalui mekanisme yang disebut INSTEX atau Instrument in Support of Trade Exchanges, yang dirancang oleh negara-negara Eropa. Iran juga sangat aktif memanfaatkan jalur-jalur perdagangan informal dan menggunakan mata uang selain dolar AS dalam transaksinya. Mereka melakukan barter, yaitu menukar minyak dengan barang. Kemampuan Iran untuk menavigasi lanskap geopolitik yang rumit dan menemukan celah untuk tetap berdagang ini sangat luar biasa. Ini adalah seni diplomasi ekonomi tingkat tinggi. Harta karun terbesar sebuah negara bukanlah minyak atau gas, guys. Harta karun terbesarnya adalah sumber daya manusianya. Dan disinilah letak salah satu kekuatan terbesar Iran yang sering dilupakan orang populasi mereka yang muda, banyak, dan terpelajar. Iran saat ini sedang menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi. Kalian harus tahu, lebih dari 60% populasi Iran itu berusia di bawah 30 tahun. Bayangkan guys, jutaan anak muda yang penuh energi, semangat, dan ide-ide segar siap untuk membangun negara mereka. Mereka ini adalah generasi yang tumbuh di era internet dan teknologi. Pemerintah Iran pun sadar akan potensi ini dan berinvestasi besar-besaran di sektor pendidikan. Tingkat melek huruf di Iran sangat tinggi, mencapai lebih dari 85%. Yang lebih mengagumkan lagi adalah jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Di universitas-universitas Iran, jumlah mahasiswa perempuan seringkali lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki. Para perempuan Iran ini aktif sebagai dokter, insinyur, pengusaha, seniman, dan banyak profesi lainnya. Mereka adalah kekuatan pendorong yang tidak bisa diremehkan. Terakhir, tapi nggak kalah pentingnya, kita bahas soal infrastruktur, guys. Sebuah ekonomi yang kuat butuh ditopang oleh infrastruktur yang modern dan efisien. Dan Iran telah membuat kemajuan yang sangat signifikan dalam hal ini. Mereka terus membangun dan memodernisasi jaringan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara di seluruh negeri. Iran punya jaringan jalan tol yang luas dan terawat baik yang menghubungkan kota-kota besar di negara itu. Pembangunan jalan ini sangat vital, mengingat geografi Iran yang bergunung-gunung. Dengan jalan yang bagus, waktu tempuh bisa dipersingkat, dan biaya logistik bisa ditekan. Ini sangat membantu kelancaran distribusi barang. Di sektor perkereta apian, kemajuannya juga gak main-main. Iran sedang gencar membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi dan mengelektrifikasi jalur-jalur yang sudah ada. Jaringan kereta api ini juga menjadi bagian penting dari koridor transportasi internasional, seperti koridor transportasi internasional Utara Selatan atau INSTC, yang menghubungkan India dan Rusia melalui Iran. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan Iran, seperti Pelabuhan Bandar Abbas di Selat Hormuz dan Pelabuhan Chabahar di Teluk Oman, terus dikembangkan dan diperluas kapasitasnya. Pelabuhan Chabahar, yang dikembangkan dengan bantuan India, punya posisi yang sangat strategis karena berada di luar Selat Hormuz yang ramai dan rawan konflik. Pembangunan infrastruktur yang masif ini menunjukkan visi jangka panjang Iran untuk menjadi pemain kunci dalam perdagangan dan logistik regional dan global.
Nah, itu dia tadi guys, 7 fakta mengejutkan tentang kekuatan ekonomi Iran yang jarang diketahui orang. Dari cadangan minyak yang melimpah, industri mobil yang maju, pertanian yang kuat, sampai inovasi teknologi dan infrastruktur modern. Ternyata di balik semua berita yang kita dengar, Iran adalah negara yang sangat tangguh dan punya potensi ekonomi yang luar biasa besar. Mereka membuktikan bahwa dengan kemandirian, kecerdasan, dan semangat juang, tantangan sebesar apapun bisa dihadapi. Sekarang aku mau dengar pendapat dari kalian semua, sobat-sobatku. Setelah nonton video ini, apa yang paling bikin kalian kaget tentang ekonomi Iran? Atau mungkin kalian punya informasi lain yang gak kalah menarik? Langsung aja tulis semua unek-unek dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku bakal baca satu-satu dan kita diskusi bareng di sana. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini dan merasa dapat ilmu baru, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya guys. Buat yang belum, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya dari aku. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kalian untuk nonton sampai habis. Aku Bagus ini, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.